Al-Fakir ingat betul. Dulu beliau mencari ilmu di Masjid Al-Islah ini. Sekarang beliau membagi ilmu. Nah, oleh karenanya kita harus memandang Majelis Jabha ini adalah sebagai tempat kaderisasi daripada perjuangan pergerakan front persaudaraan Islam. Jadi kecintaan kita menambah ilmu, kecintaan kita menuntut ilmu akan diiringi dengan kecintaan kita dengan membagi ilmu. Dan ini adalah satu yang luar biasa. Ya, dari mencari ilmu menjadi membagi ilmu. Karena belajar itu bagi kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari buayan ibu kita sampai liang lahat. Sampai kita mati. Ya, belajar sampai mati, besti. Ya, belajar sampai mati, nggak ada berhentinya belajar. Ini luar biasa. Ya, jadi disinilah di Masjid Jami Al-Islah ini, di Majelis Al-Jabha ini, kita harus tanamkan tekad kita untuk mencari ilmu dan untuk menyebarkan ilmu. Karena kemarin ulang tahun FPI yang kelima, itu tema utamanya adalah FPI sebagai rumah bersih Aswaja. Nah, model majelis-majelis seperti ini adalah pembekalan bagi kita bagaimana kita bisa menjadi ahlu sunnah wal jamaah tulen. Sekarang gimana kita mau jadi aswaja kalau kita nggak ngerti itu aswaja? Nah, majelis-majelis yang ada seperti inilah yang akan menambah pemahaman kita, pengetahuan kita tentang aswajaisasi. Dan nanti di situ adalah sebagai penegak hizbah, ya, kemudian sebagai pejuang daripada penerapan NKRI bersyariah. Jadi ini aswajaisasi ini penting bagi kita. Penting bagi kita yang betul-betul mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ya. Karena kalau kita tidak mengakui mazhab, tidak percaya dengan mazhab, gimana kita mau beribadah? Karena dengan kita mengetahui mazhab ini kita akan tahu model ibadah kita gimana tadi. Ya, kayak misalnya rukun wudu. Ada yang bilang 4. Itu katanya mazhab Hanafi. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i rukun wudu ada berapa? Ada 6. Nah, salah satu ciri-ciri daripada aswaja ini adalah bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir cerita sedikit. Jadi waktu di dalam penjara Bareskrim itu, Al-Fakir merasakan bahwasanya pengetahuan kita tentang zikir itu akan betul-betul bermanfaat saat kita di penjara. Ya, saya bilang di penjara langsung. Ya, orang bilang penjara itu aib, ya, profesi terendah dalam kehidupan manusia. Tapi enggak juga. Saya di penjara karena saya bersama dengan imam besar kita. Alhamdulillah. Nah, zikir ini memang merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian pagi dan sore. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat piramida ibadah, ya. Piramida ibadah itu yang paling tinggi itu adalah haji. Kenapa haji? Haji dan umroh ini kewajibannya 1 kali seumur hidup. Ya. Kalau udah haji 1 kali atau udah umroh 1 kali, maka haji dan umroh yang berikutnya adalah hukumnya sunnah. Seumur hidup sekali. Kemudian turun lagi ke bawahnya adalah zakat. Zakat itu kewajibannya apa? Ya minimal kita sudah mencapai nisab dari harta yang wajib dizakatkan. Dan itu pun hartanya harus kita pegang selama 1 tahun. Haul. Dan kemudian ke bawahnya lagi itu adalah puasa. Selama setahun 30 apa? 30 hari, ya. Itu puasa yang wajib nih. Ini kita bicara tentang piramida ibadah.
Setelah kita puasa, di bawahnya lagi adalah sholat. Wajibnya berapa? 5 waktu. Dan yang paling bawah itu adalah zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini ada 2. Ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Zikir muqayyad itu adalah zikir yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan daripada waktu atau tempat. Nggak bisa sembarangan. Kayak misalnya habis sholat, kita baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, kemudian baca Allahu Akbar 33 kali. Itu adalah zikir muqayyad, ditentukan, udah ditetapkan. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Nah, zikir mutlak ini zikir yang benar-benar nggak ada ikatan waktu dan tempat. Ya, memang zikir betul-betul mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita misalnya setiap mendapat nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Kalau kita misalnya sedang melakukan satu persoalan yang luar biasa, kita bacakan hasbunallah wa ni'mal wakil dan seterusnya. Itu adalah zikir muqayyad. Nah, pengetahuan seperti ini kita hanya bisa dapat melalui pengajian. Saya di dalam saya cerita lagi. Saya diajarin sama Habib Hanif itu zikir ya latif. Ya latif suruh baca 129 kali. Begitu sampai 129 kali suruh dibaca ayat Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal. Itu zikir 129. Kita nggak tahu kenapa sih bisa 129. Kalau kita nggak ngaji kita nggak tahu. Ternyata ya latif itu dibaca 129 kali berdasarkan perhitungan angka nilai-nilai huruf hijaiyah. Ya. Jadi kalau yang mempelajari falak dan alhamdulillah Al-Fakir belajar falak waktu lagi itu kitabnya Sulamun Nairain dan salah satu tabelnya itu disusun oleh Uluh Beh. Di situ ada nilai-nilai huruf abjad. Ilmu falak diajarin itu alif, ba, jim, dal, lam, ze, nun dan seterusnya. Itu masing-masing huruf itu ada nilainya. Kayak ya latif itu diambil dari isim nama Allah Latifun. Apa artinya? Yang maha lembut, yang maha tajam. Ya. Jadi kita bacakan ya latif itu kita berharap semoga nanti takdir yang buruk menimpa kita ini kita nggak ngerasa saking lembutnya, saking halusnya. Makanya begitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih putra tersayangnya, itu pisaunya ditajamin, ya supaya apa? Supaya nggak perih, supaya nggak sakit. Nah ternyata ulama menyusun 129 itu berdasarkan jumlah nilai huruf dari kata asma Allah latifun, yang artinya maha lembut. Lamnya 30, ya, toknya 9, yaknya itu 10, fa-nya itu 80. 30 tambah 9 tambah 10 tambah 80 129. Terus ada lagi zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Kita baca 450 kali. Ternyata jumlah huruf-huruf yang ada di kalimat zikir tersebut jumlahnya adalah 450. Jadi nggak sembarangan ulama, ya. Kayak pernah kita baca bareng-bareng sholawat nariyah 4444 kali. Ya Allah, itu lama banget, ya. Kalau yang baca sedikit banyak, kalau yang baca banyak, ya insya Allah nggak begitu lama. Nah, inilah saya berharap, saya bersyukur karena saat ini DPP, FPI dan seluruh jajaran pengurusnya itu akan memaksimalkan peran majelis dalam perjuangan menegakkan syariah di Indonesia dan dalam penegakan hizbah di negeri yang kita cintai ini. Makanya nanti pengurus akan menjadikan kondite kita absen kehadiran kita di majelis ini akan menjadi salah satu indikator apakah seorang ini pantas untuk menjadi pengurus daripada FPI, ya. Karena hadirnya, rajinnya kita mengikuti majelis itu menjadi bukti bahwa kita betul-betul semangat untuk mencari paham aswaja yang sebenarnya. Insya
Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan sifat istiqomah di hati kita untuk tetap terus semangat mencari ilmu, khususnya ilmu agama yang sesuai dengan paham kita. Karena kita adalah rumah bersih Aswaja. Dan info perjuangan